Shalom. Shalom juga buat Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, yang saat ini bergabung dengan kita yang ada di sini. Selamat bergabung, selamat beribadah bersama-sama hari ini. Kita mau sungguh-sungguh bersyukur buat hari ini kita bisa bersama-sama beribadah. Puasa, anugerah Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Amin. Pagi ini saya mau mengajak satu hal yang saya terima pagi tadi, bahwa iblis harus dilawan. Apa yang harus kita lakukan agar kita menang atas iblis? Lawan dia. Segala perkataannya adalah tipu muslihat. Dia berkata, engkau tidak beruntung, engkau tidak akan berhasil, engkau miskin, engkau akan terus sakit, engkau tidak diampuni, engkau gagal. Dan kita menjadi lemah. Tujuannya membuat kita lemah. Tapi satu kebenaran yang kita terima pagi ini, lawan dia, katakan, hai iblis, engkau penipu. Inilah kebenaran yang aku terima, bahwa Yesus sudah mati buat kami. Dia menjadikan kita anak-anak Allah. Amin. Di dalam Yesus kita diselamatkan, dijadikan anak Allah, pemilik kerajaan surga, berhak menerima janji Allah. Dia yang berkata, rancangan-rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, yang memberikan buat kita hari depan yang penuh harapan. Pegang itu dalam hati kita. Katakan itu di hadapan iblis. Buat dia bertekuk lutut dan lari dari hadapan. Haleluya. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kekuatan baru yang Kau beri buat kami pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru, kasih yang baru, rahmat yang baru, anugerah yang baru, cinta-Mu yang selalu baru bagi kami setiap pagi. Terima kasih. Kami terima semua ini di dalam nama Yesus. Kami mau nikmati, kami mau terima dalam nama Yesus. Kami mau jalani hari ini dengan iman. Kami mau lawan setiap perkataan si iblis dengan firman Tuhan. Karena hanya firman-Mu lah kebenaran yang membangkitkan kami, yang menjadikan kami hidup dalam kemenangan. Setiap masalah, pencobaan yang Kau izinkan membuat kami lebih kuat lagi Tuhan. Iblis berusaha menjatuhkan kami, tapi kuasa Allah melalui semuanya membuat kami makin bangkit, bertumbuh, berkemenangan oleh kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Roh Kudus yang sama pagi ini yang membangkitkan Yesus dari kematian juga akan membangkitkan umat-Mu pagi ini Tuhan, dari setiap masalah, problema, tekanan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, membangkitkan setiap umat-Mu Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus terjadi, tercurah di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini, buat ibadah hari ini. Kami bersyukur buat Allah yang memberi kami kemenangan, buat Yesus kebenaran kami. Yesus, Engkaulah kebenaran. Satu-satunya kebenaran hanya Engkau. Satu-satunya kebenaran dalam hidup kami hanyalah firman Tuhan. Itu yang kami pegang dalam hidup kami. Yesus, Kau kebenaran. Dia yang menyelamatkan, yang menyelamatkanku. Yesus katakan, aku akan memberikanmu hidup. Kau memberikanku hidup dalam pengharapan dan pengharapan. Yes.
terangnya Tuhan. Kami mau ikut hanya kehendak Tuhan. Ikut kehendak-Mu. Kami mau hidup dalam anugerah Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjinya. Ku nyatakan janjiku Kepadamu. Inilah janjiku Tuhan. Kalau ku hidup, hidup hanya bagi Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku Tetap menyembah-Mu Tuhan. tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih Tuhan. Dari kasih-Mu. Yes God. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang Tuhan. tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Nya. Dari Yes, kasih. inilah kebenaran dalam hidup kami. Yesus Kau kebenaran, Kaulah keselamatan Yang menyelamatkanku. Dia berkata, aku akan memberikanmu hidup dalam pengharapan. Kau memberikanku hidup. Yes. Dan pengharapan. Amin. Haleluya. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Ikut kehendak-Mu. Penuhlah anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Yes. Ku nyatakan
Kami terima kebangkitan itu Tuhan. Terjadi juga dalam hidup kami, dalam kerohanian kami, dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam perekonomian kami, dalam seluruh hidup kami. Terjadilah kebangkitan. Roh Kudus yang membangkitkan Kristus membangkitkan kami juga hari ini. Di dalam nama Yesus. Tiada yang bisa dunia dan iblis lakukan untuk menjauhkan kami dari rencana Tuhan. Kami tolak setiap perkataan iblis di dalam nama Yesus. Kami tolak setiap dakwaan iblis di dalam nama Yesus. Kami patahkan setiap tuduhan iblis di dalam nama Yesus. Dan kami terima hanya janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Segala pujian, segala ucapan syukur, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus, Allah yang menyelamatkan kami. Amin. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara yang diberkati, boleh lambaikan tangan, kiri kan kanan boleh lihat. Kasih senyum yang terbaik untuk Tuhan. Yesus yang sudah memberikan nyawanya ketika kita masih berdosa. Dia juga yang menjadi pahlawan, yang berperang bagi kita, memberi kemenangan bagi kita. Amin. Amin. Kita angkat satu pujian, bersorak-sorak, muliakan namanya. Haleluya. Muliakan nama
satu-satunya penebus, satu-satunya juru selamat, Amin. satu-satunya yang layak disembah, satu-satunya yang layak dipuja. Hanya Yesus, hanya Engkau yang layak. Tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Kami mau mengakui di hadapan-Mu dan menyatakannya agar semuanya boleh menyaksikan bahwa hanya satu-satunya Engkau Allah yang hidup, yang sudah mati, bangkit, memberi kemenangan dan akan datang kembali untuk menjemput kami. Haleluya. Yes. Hanya Kau yang layak Tuhan. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, Karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Katakan. Hanya Kau Yes. yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Layak Kau Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat. Katakan. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Yes. Betapa besar dan mulianya karyamu. Besar Tuhan. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Katakan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Katakan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Layak Kau Tuhan. Kau yang layak disembah. Yesus yang Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Katakan. Kau yang layak Layak. Layak Kau Tuhan. Hanya Yesus yang layak. Yes. Layak Tuhan. Kau layak. Terima pujian. Terima kemuliaan. Terima hormat. Hanya Kau yang layak Tuhan. Oh haleluya. Yesus yang layak. Katakan. Kau yang layak. katakan. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yes. Kau yang layak, Kau yang Layak Tuhan.
bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami boleh berkenan di hadapan. Kiranya Engkau bersuka atas puji-pujian umat dan mengalirlah berkat dari tempat yang maha tinggi. Berlimpah-limpah mengalir terus-menerus seumur hidup jemaat-Mu. Umat-Mu diselamatkan, umat-Mu ditinggikan, umat-Mu dimuliakan oleh Allah kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sudah Engkau pilih untuk melayani Engkau. Kiranya hikmat, urapan, kasih karunia, kebenarannya dari atas dicurahkan atas hamba-Mu ini. Dan hanya kebenaran Tuhan yang mau disampaikan pagi ini. Mematahkan setiap tuduhan iblis, mematahkan setiap dakwaan dan tipuan iblis, dan membawa hidup kami dalam kemenangan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya persilakan hambanya. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu yang Tuhan kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara. Tadi nyanyian yang begitu bersemangat saudara. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan hadir di tempat ini. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita sama-sama akan membukanya. Firman Tuhan ini yang diambil dalam Mazmur 20 ayat ke-7. Temanya Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Nanti saya tolong membacakannya. Mazmur 20 ayat yang ke-7 dan ke-8 langsung saja. Mazmur 20 ayat yang ke-7 dan 8. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ya, terima kasih saudara. Dikatakan di dalam ayat ke-20 Mazmur 20 ayat ke-7. Sekarang aku tahu hanya Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Artinya saudara, kemenangan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang diurapinya. Kalau kemenangan itu diberikan saudara, bukan berarti kita hebat. Enggak saudara. Bukan kita berarti kita pandai. Enggak saudara. Kemenangan diberikan kata Tuhan kepada orang yang diurapinya. Kalau ayat ke-8 dikatakan orang itu memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Kalau orang dunia memegahkan dengan kekuatannya, dikatakan mereka memegahkan dengan kereta. Di sini adalah kereta perang, saudara. Kalau mereka berkatakan orang itu bermegahkan dengan kuda, saudara. Penunggang kuda. Kalau saat ini mungkin kavaleri, saudara. Pasukan berkuda. Kalau mereka menganggap, saudara, pada saat itu, saudara, kalau kita perhatikan pada zaman dulu, saudara, kalau orang berperang, saudara, tentunya harus punya apa, saudara? Kereta perang harus punya. Persenjataan lengkap, tombak, panah, dan kavaleri ini, saudara, pasukan berkuda. Kalau orang-orang itu mempunyai peralatan ini, perlengkapan ini, dianggap hebat, saudara. Tetapi, nah ini saudara, dikatakan saudara, ke-8b-nya, tetapi kita, katakan pada saat itu orang Israel berkata, tetapi kita, dan saat ini juga kepada kita, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Ya, mereka bermegah dengan keretanya, mereka bermegah dengan kekuatannya, tetapi kita bermegah atas nama Tuhan. Saudara tentu ingat saudara tentang Gideon, saudara. Gideon saat itu saudara dengan 300 orang bisa mengalahkan orang Midian. Saudara baca di dalam Hakim-Hakim 7 ayat ke-12. Mari sini bacakan. Hakim-Hakim 7 ayat 12. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu.
seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Iya, puji Tuhan, saudara. Terus ayat yang ke-16 nih, langsung. Ayat 16. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Iya, puji Tuhan, terima kasih. Saudara, pada saat itu Gideon, saudara, kalau menyerbu saudara dengan rakyatnya. Tetapi firman Tuhan ingatkan kepada Gideon, terlalu banyak. Bawa 300 saudara. Gideon plus 300. Menyerang siapa saudara? Orang Midian dan Amalek. Berapa jumlah orang Amalek saudara? Dikatakan firman Tuhan katakan demikian saudara. Dan semua orang, saya bacakan dari pertama lagi. Ayat ke-12. Adapun orang Midian dan orang Amalek, semua dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya. Berarti saudara banyak sekali. Dan dikatakan lagi katanya, unta mereka tidak terhitung. Seperti pasir di tepi laut banyaknya. Artinya saudara, untanya saja udah gak bisa dihitung saudara. Berarti orangnya banyak sekali. Saudara. Seimbang gak saudara? Saya pikir gak seimbang saudara. Cuma 300 melawan begitu banyak saudara. Mungkin ribuan saudara. Kalau 300.000 berarti cuma 1/300.000. Kemungkinannya gimana saudara? Kemungkinannya gagal. Tetapi di tangan Tuhan lain saudara. Dan kalau Gideon saat itu saudara, ngasihnya saudara, kasih pedang? Enggak saudara. Kasih perisai? Enggak. Kasih tombak? Enggak. Dikatakan ke ayat ke-16, coba sini bacakan kembali. Ayat 16. Sudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke dalam mereka, ke tangan mereka, semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Ada? Diberikan apa saudara? Trompet. Diberikan sangkakala. Diberikan apa lagi? Buyung kosong. Dan suluh di dalamnya. Kalau saya artikan saudara, trompet itu shofar saudara terbuat dari binatang saudara, tanduk binatang saudara yang bisa ditiup dijual saudara. Dan satu lagi saudara, buyung kosong saudara. Untuk apa saudara? Untuk air saudara. Atau pada saat ini dipakai untuk nyimpan beras. Suluh saudara untuk apa? Untuk obor. Mungkin saya berpikir saudara. Mungkin tapi gak ada di Alkitab saudara. Pada saat itu mungkin pasukannya berkata, saya ini disuruh berperang atau suruh ngambil air. Tempayan udah ada, buyung kosong. Suluh kalau kemalaman saya pulang nyalain aja, dibikin obor. Tetapi saudara, puji Tuhan, tidak ada satu orang pun yang berkata demikian. Saya disuruh ngambil air enggak ya? Atau suruh berperang? Enggak saudara. Mereka tetap setia apa yang dikatakan Gideon saudara. Mereka menghadapi begitu banyak tuh orang Amalek dan Midian. Seperti belalang saudara. Untanya enggak kelihatan. Dan mereka dibagi satu-satu. Kasih trompet. Kasih buyung kosong. Dikasih suluh. Dan enggak ada yang dikasih pedang saudara. Tidak ada yang dikasih perisai. Tidak ada dikasih tombak. Enggak ada saudara. Firman Tuhan katakan enggak ada saudara. Tetapi saudara, di tangan Tuhan lain. Coba baca ayat ke-22-nya dikatakan saudara. Ayat yang ke-22. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Amin, puji Tuhan saudara. Apa yang terjadi saudara? Di tangan Tuhan itu alat-alat itu sangat penting saudara. Dikatakan sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala secara bersama-sama saudara. Sesuai dengan yang diarahkan oleh Gideon. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang seorang diarahkan kepada yang lain. Artinya apa saudara? Di perkemahan itu terjadi kekacauan saudara.
Begitu trompet dibunyikan, teh, 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 teh. Orang Median dan orang Amalek terkejut, saudara. Mendengar suara itu, dia pikir ada yang menyerang, saudara. Dia ngambil pedang, saudara. Main sabet, saudara, semuanya. Terjadi, saudara, pembunuhan massal, saudara. Terjadi saling membunuh, saudara, di dalam perkemahan. Siapa yang membuat, saudara? Siapa yang membuat? Tuhan. Tuhan katakan demikian. Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Jadi di perkemahan itu, saudara, terjadi, saudara, pembunuhan, saudara. Dia dibutakan matanya, saudara. Menusuk temannya, saudara. Padahal dia teman, saudara. Bukan menusuk orang Israel, tapi menusuk temannya sendiri, saudara. Dan akhirnya mereka lari, saudara. Mereka lari, saudara. Ketakutan, saudara. Disangka diserang. Tapi Tuhan yang turun tangan, yang membuat kekacauan di antara mereka. Sehingga mereka lari, saudara. Apa yang kita dapatkan, saudara, dari bacaan ini, saudara? Hidup yang diurapi sesuai dengan tema. Hidup yang diurapi atau hidup yang berkemenangan adalah hidup yang taat dan mengandalkan Tuhan. Hidup yang taat dan mengandalkan Tuhan. Pertama, Gideon, saudara, bisa menang karena apa? Bukan hebat, saudara, bukan. Karena taat dan mengandalkan Tuhan. Kedua, saudara, hidup yang diurapi atau hidup yang berkemenangan adalah hidup yang melihat dan mengalami jawaban doa. Saudara baca, sini baca dalam Yakobus 5 ayat 17-18. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, terima kasih. Dikatakan Elia adalah manusia biasa. Bukan Superman, bukan Batman, bukan Spiderman, bukan. Elia manusia biasa. Dikatakan, saudara, katakan lebih lanjut katakannya. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya jangan turun hujan. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan turun hujan. Dan hujan pun tidak turun. Dan Elia berdoa kepada Tuhan agar turun hujan, turun hujan. Elia sama dengan kita, saudara, semua yang ada di tempat ini, saudara. Terdiri darah dan daging, saudara. Tidak ada yang lebihnya. Tetapi ketika dia berdoa, saudara, dia bersungguh-sungguh, saudara. Dia benar dengan yakin bahwa Tuhan akan mendengar doa-doanya. Dikatakan ayat di dalam Yakobus 5 ayat 16b-nya dikatakan bagaimana, saudara? Siapa dibacakan? Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Puji Tuhan, sudah dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Begitu berkuasanya tentang doa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, jangan turun hujan. Hujan pun tidak ada turun selama 3,5 tahun. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh lagi kembali untuk turun hujan, dan hujan pun turun. Kita dapat poin yang kedua adalah hidup yang diurapi atau hidup yang berkemenangan adalah hidup yang melihat dan mengalami jawaban doa. Seperti siapa? Elia. Dia melihat dan mengalami jawaban doa. Wih, puji Tuhan. Tuhan tidak turunkan hujan. Puji Tuhan. Tuhan turunkan hujan. Ketiga, saudara.
Hidup yang diurapi atau hidup yang berkemenangan adalah hidup yang tetap percaya. Coba sini baca dalam Kejadian 18 ayat ke-11. Kejadian 18 ayat ke-11. Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Ya, terus? Jadi tertawalah Sara dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Ya. Dikatakan saudara di dalam Kejadian 18 dikatakan, adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Tuhan janjikan kepada Abraham dan Sara pada saat umur 75 tahun, saudara, bahwa dia akan mempunyai keturunan, saudara. Tapi saudara, apa yang terjadi, saudara? Ditunggu-tunggu. Abraham, Sara tidak mempunyai anak, saudara. Sampai berapa? Sampai umur 100 tahun. Abraham, ya saudara. Bagi kita, saudara. Bagi kita, saudara. Atau bagi kedokteran, saudara. Ilmu kedokteran. Orang lanjut usia yang umurnya 90 tahun. Seperti Sarah, saudara. Bisa nggak punya anak? Saya pikir nggak bisa, saudara. Dikatakan di sini, saudara. Sarah telah mati haid. Artinya, saudara, kandungannya sudah kering, saudara. Mana mungkin? Nggak mungkin lah Sarah bisa. Apalagi Abraham, saudara. Udah 100 tahun, udah layu katanya. Udah lanjut umurnya, saudara. Tapi di tangan Tuhan lah. Ayat kelima bacakan. Kejadian 21 ayat yang kedua dan kelima. Kejadian 21 ayat 2 dan 5. Maka mengandunglah Sara, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ayat kelima. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Puji Tuhan, saudara. Tuhan menggenapi janjinya, saudara. Dikatakan di sini ayat kedua. Kejadian 21 kedua. Maka mengandunglah Sara, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Pada masa tuanya, saudara. Umur berapa Sara, saudara? Pada saat melahirkan 100 tahun. Saudara. Pada saat mengandung adalah umur 89 tahun, karena setahun kira-kira. Masa tua, Tuhan masih berkarya bagi Abraham, bagi Sarah, saudara. Dikatakan, adapun Abraham berusia 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Puji Tuhan. Artinya, saudara, segala sesuatu itu mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Gideon bisa memenang peperangan, saudara, itu karena Tuhan. Karena dia taat. Kalau Elia bisa menurunkan hujan, karena dia bersungguh-sungguh berdoa. Kalau Abraham bisa mempunyai anak di masa tuanya yang tidak mungkin, saya katakan tidak mungkin. Tapi Tuhan membuka rahimnya, saudara. Sehingga Abraham bisa mempunyai anak, saudara. Di dalam Tuhan, saudara, tidak ada perkara yang mustahil. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas kepada kondisi, situasi, dan kondisi. Situasinya saat itu sudah Abraham udah tua. Kondisinya apa? Sarah mati haid. Tapi di tangan Tuhan. Tuhan bukakan semuanya. Tuhan bukakan rahimnya sehingga Abraham, Sarah mempunyai keturunan. Saya ini baca dalam Markus 9 ayat 23b-nya.
Markus 9 ayat ke-23b. Markus 9 ayat 23b. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. 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 Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Poin yang ketiga, hidup yang diurapi atau hidup yang berkemenangan adalah hidup yang tetap percaya. Seperti Abraham. Saya tidak tahu apa yang saat ini saudara bawa ke tempat ini. Mungkin saudara saat ini mengalami banyak masalah. Rumah tangga mungkin di ujung perceraian. Mungkin saudara saat ini saudara terbeban berat karena perekonomian. Situasi dan kondisi saat ini situasi COVID. Tapi kuasa Tuhan tetap sama, saudara. Kuasa Tuhan tetap tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak tergantung dari situasi dan kondisi. Mungkin saudara saat ini saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari saudara kita datang kepada Dia. Mari kita mengandalkan Dia. Minta pertolongannya. Minta jamahan Tuhan. Mari saudara, saudara mungkin yang berbeban berat. Saudara angkat tangan saudara, saudara letakkan di dada saudara. Minta pertolongan Tuhan, minta jamahan Tuhan, agar Tuhan menjamah, agar Tuhan memulihkan kehidupanmu. Mari pada singer menyanyikan Yesus jawaban hidupku. Nanti saya berdoa bagi saudara sekalian. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rencana terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Amin Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Meskipun dengan setengah suara, meskipun tak ku mengerti, saudara yang dikasih Tuhan, yang ku kami tidak tahu apa yang saudara bawa saat ini, namun Tuhan mengetahui keperluanmu, kebutuhanmu. Mungkin saat ini saudara mengalami kesulitan, yakin dan percaya bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Saudara tetap percaya, tetap setia. Saudara akan mengalami jawaban-jawaban doa yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu.
Kami percaya bahwa Engkau satu-satunya pertolongan kami Tuhan. Khususnya Tuhan, kami berdoa Tuhan, bagi tangan-tangan yang meletakkan di sebelah dadanya Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Jamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Kalau mereka sakit Tuhan, Kau jamah Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuh Tuhan, sembuh, sembuh Tuhan. Mungkin Tuhan bagi mereka Tuhan yang sulit dalam perekonomian Tuhan, bukakan jalan Tuhan, bukakan jalan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membukakan jalan bagi mereka Tuhan yang mungkin Tuhan kesulitan perekonomian Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan bagi mereka, berkati mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau telah mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus berbicara dalam hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kepada sini. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat hari ini. Yang pertama tentang pengumuman persembahan. Persembahan bisa menggunakan amplop yang tersedia sebagai berikut. Amplop putih untuk persembahan umum. Amplop bergaris merah biru untuk diakonia. Persembahan dilakukan dengan cara jemaat mengambil amplop-amplop yang tersedia. Sebelum pulang, amplop dimasukkan ke kotak yang telah disediakan, atau bisa melalui transfer ke rekening gereja. Nomor rekening gereja sebagai berikut. Ada tampilannya di layar. Lalu pengumuman yang kedua, pendaftaran ibadah dilakukan mulai Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis pukul 17.00 atau akan ditutup sebelum Kamis jika sudah penuh. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir ibadah offline atau onsite, dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturyani pukul 7 pagi atau setiap Senin di channel YouTube GBI Suryani pukul 7. Lalu hari Minggu ini ada ibadah. Hari Minggu ada ibadah remaja dan pemuda Suryani pukul 9 pagi. Lalu hari Selasa ada persekutuan doa remaja dan pemuda Suryani pukul 18. Lalu hari Rabu ada persekutuan doa umum Suryani pukul 18.30. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, dapat mengikuti secara online melalui aplikasi Zoom dan YouTube. Link akan dibagikan pada hari persekutuan. Bagi jemaat yang mengikuti tayangan melalui YouTube, dimohon kesediaannya untuk memberikan salam atau komentar pada kolom chat atau komentar pada tayangan tersebut untuk mengkonfirmasi kehadiran. Pengumuman KPA Suryani. Dalam rangka Paskah Sekolah Minggu Suryani akan mengadakan kegiatan berbagi sesama dengan tema Senyummu Senyumku. Kegiatan ini adalah mengumpulkan barang-barang yang layak dipakai atau digunakan, misalnya buku, pakaian, sepatu, tas, mainan, dan lain-lain. Dan akan diberikan kepada pelayanan misi di daerah dan keluarga-keluarga yang membutuhkan. Waktu pengumpulannya hari Minggu 11 April 2021, setiap
pukul 8.15 hingga pukul 9 bertempat di Gereja Suryani. Jadi kayaknya hari ini terakhir ya. Hari ini terakhir untuk mengumpulkannya ya. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Saudari Angel atau Saudari Fiona. Lalu yang selanjutnya, bagi jemaat lansia yang telah melakukan vaksinasi COVID-19, dimohon kesediaannya untuk menginformasikannya kepada sekretariat untuk pendataan. Pendataan kepada Ibu Dr. Lydia, nomornya dilampirkan, pada Ibu Fei, nomornya juga ada, lalu Saudara Martianus. Himbauan kesehatan. Jemaat agar tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, berjemur, minum vitamin C, tidak keluar rumah jika tidak penting, selalu pakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Lalu dukungan doa. Berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa: Bapak Tandi, Bapak Sengseng, Ibu Nurbeti, Ibu Julia, Ibu Neri, Ibu Ayu, yaitu anak dari Ibu Neri. Kita juga akan berdoa untuk remaja dan pemuda, untuk sekolah, untuk kuliah dan pekerjaan, yang sedang proses skripsi dan sidang. Dan kita berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat agar Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai serta memberikan kesehatan. Sekian pengumuman dan saya serahkan mimbar pada hambanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur boleh mengikuti ibadah di tempat ini, dan juga pada pagi hari ini ibadah kita ya bisa live streaming lewat Zoom. Untuk itu saya menyapa Bapak Hengki. Selamat pagi Pak Hengki. Ya, buat Cihoksun selamat pagi. Buat Bapak Tandi, buat Ibu Ana Andi, buat Bapak Yohanes Cimin, dan juga buat Ibu Neri ya yang mengikuti ibadah pagi hari ini lewat Zoom. Ya, saya percaya bahwa sukacita yang daripada Tuhan boleh senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat pimpinanmu, penyertaanmu dalam ibadah kami. Oh Tuhan, kami boleh beribadah di tempat ini, dan juga buat oh Tuhan sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini lewat Zoom pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani pagi hari ini. Tuhan yang terus pakai menjadi Allah di tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing yang akan membawa persembahan kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkati, Tuhan yang balas dengan berkat Allah yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap umat-Mu yang dalam pergumulan masalah kesehatan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang memberikan, oh Tuhan, kemenangan, Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Kami berdoa buat Bapak Tandi, oh Tuhan, buat Bapak Sengseng, buat Ibu Nurbeti, buat Ibu Julia, buat Ibu Neri, juga buat Ibu Ayu. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan dengan sempurna. Apapun sakit penyakit mereka dilenyapkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus, mereka boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan oh Tuhan setiap anak-anak-Mu, Tuhan yang teguhkan dan kuatkan iman percaya mereka Bapa. Mereka boleh tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Amin. Boleh mengalami kemenangan
demi kemenangan, oh Tuhan, dari hari ke hari, sehingga nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, mereka yang sedang, oh Tuhan, menyusun skripsi, atau sedang, oh Tuhan, menunggu persidangan. Oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, hikmah dan kepintaran yang daripada Allah, keberhasilan boleh mereka raih karena Tuhan yang menolong mereka, Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat sidang jemaat Tuhan, oh Tuhan, yang oh Tuhan hari-hari ini oh Tuhan akan mengikuti vaksinasi. Oh Tuhan, baik itu yang pertama maupun yang kedua, kami mohon Tuhan pertolongan dan turut campur tangan Tuhan, dan juga berikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Henti-hentinya kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, Engkau yang memulihkan bangsa dan negara kami. Pemulihan ekonomi terjadi, keamanan terjadi. Oh Tuhan, di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami mohon hikmat yang daripada Allah atas pemerintah kami, Bapa. Tuhan, berikan hikmah kepada mereka untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dan baik untuk, oh Tuhan, kesejahteraan, untuk keselamatan bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, juga kami ingat Tuhan, buat saudara-saudara kami yang ada di NTT sana Tuhan, yang beberapa waktu yang lalu Tuhan mengalami, oh Tuhan, bencana Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menolong mereka Bapa. Tuhan memberikan kekuatan, oh Tuhan memberikan kesehatan, oh Tuhan juga apa yang dibutuhkan, Tuhan yang menyediakan Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya. Juga oh Tuhan di Jawa Timur yang kemarin terjadi, oh Tuhan, gempa. Oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka yang, oh Tuhan, mengalami, oh Tuhan, bencana, oh Tuhan, berikan pertolongan Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan dan ketabahan Bapa. Oh kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Oh Tuhan, Engkau yang menyertai dan memimpin anak-anak-Mu pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah raya kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu dan melimpahkan kasih karunia. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.